Cerita ini mengisahkan tentang sebuah warung pecel di Madiun yang selalu ramai pembeli. Pemiliknya seorang ibu tua bernama Bu Sarti, dikenal ramah dan murah senyum. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya itu ada perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Makin laris warungnya, makin banyak korban yang jatuh tanpa ada yang tahu penyebabnya. Hingga akhirnya rahasia pesugihan warung pecel itu terbongkar dengan cara yang sangat menyeramkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai. Di Madiun ada satu makanan yang udah jadi ikon kota, pecel. Hampir semua orang yang mampir ke Madiun pasti bakal cari pecel buat sarapan. Aromanya khas, sambelnya wangi kacang, tanah sangrai, sayurnya segar, ditambah rempeyek renyah, pokoknya bikin ketagihan. Nah, di antara sekian banyak warung pecel yang tersebar di penjuru kota, ada satu warung kecil yang selalu bikin orang penasaran, karena nggak pernah sepi pembeli. Warung itu letaknya di pinggir jalan, di sebuah gang sempit yang nggak terlalu ramai kendaraan. Dari luar bangunannya sederhana banget, cuma berupa gubuk bambu beratap seng. Dindingnya sebagian masih anyaman gedek, lantainya tanah yang ditaburi semen seadanya. Meja makannya panjang, terbuat dari papan kayu yang udah mulai kusam. Kursinya juga bukan kursi plastik mahal, melainkan bangku panjang yang bisa diduduki banyak orang sekaligus. Kalau dilihat sekilas, warung itu bahkan kalah mewah dibandingkan warung-warung pecel lain di jalan besar. Tapi entah kenapa, setiap pagi bahkan sebelum matahari terbit, antrean orang udah mengular panjang di depan warung itu. Dari bapak-bapak pekerja yang baru pulang shift malam, ibu-ibu yang mau ke pasar, sampai anak-anak sekolah yang mampir sarapan. Semua rela berdiri lama hanya demi seporsi nasi pecel dari warung itu. Namanya warung pecel Bu Sarti. Bu Sarti sendiri adalah sosok wanita tua berusia sekitar 60-an. Rambutnya putih, digelung sederhana, wajahnya penuh keriput tapi selalu dihiasi senyum ramah. Kalau ada pembeli datang, dia nggak pernah pelit senyum atau marah-marah, selalu menyapa dengan lembut, seakan-akan semua orang adalah tamu istimewanya. Ayo silakan mas, mbak, duduk dulu ya. Sebentar lagi jadi pecelnya. Begitu kira-kira kalimat yang sering terdengar dari mulut Bu Sarti. Banyak orang yang bilang pecel Bu Sarti punya cita rasa khas yang nggak bisa ditiru warung lain. Sambelnya gurih, pedasnya pas, bumbunya kental tapi nggak bikin enek. Sayurannya selalu segar, bahkan kalau pagi-pagi sekali. Aroma wangi, daun kemangi, dan kucai langsung menyeruak begitu piring pecel disajikan. Rempeyeknya juga selalu renyah, seakan-akan baru digoreng, padahal jumlah pembelinya banyak banget. Tapi ada satu hal yang bikin orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin warung sekecil itu bisa selalu penuh? Bahkan lebih ramai daripada rumah makan besar yang jelas-jelas punya modal besar buat promosi. Orang-orang di sekitar warung kadang suka berbisik-bisik. Ada yang bilang, mungkin karena memang rasanya enak, jadi banyak yang ketagihan. Ada juga yang bilang, atau mungkin karena Bu Sarti itu orangnya ramah, jadi pelanggan betah balik lagi. Tapi ada pula yang dengan suara lebih pelan berkomentar, jangan-jangan ada sesuatu di balik semua itu. Yang bikin makin aneh, meskipun ramai terus, stok pecel di warung itu nggak pernah habis. Bayangin aja antreannya bisa sampai puluhan orang, tapi tetap aja setiap orang kebagian. Seakan-akan nasi pecel itu nggak ada habisnya. Beberapa orang pernah iseng memperhatikan, katanya setiap kali Bu Sarti mengambil nasi dari bakul, jumlahnya kayak nggak berkurang. Begitu juga dengan sambelnya. Padahal cobeknya kecil, tapi sambelnya kayak nggak pernah menipis. Setiap kali diaduk, selalu penuh lagi, penuh lagi. Kejanggalan itu membuat sebagian orang percaya kalau warung Bu Sarti memang nggak biasa. Namun, karena pecelnya enak banget, kebanyakan orang memilih buat menutup mata. Yang penting perut kenyang, begitu alasan mereka. Lagi pula siapa sih yang bisa nolak nasi pecel panas dengan sambal kacang yang gurih manis pedas, ditambah rempeyek udang yang masih hangat? Bahkan ada yang bilang, setelah makan pecel Bu Sarti, orang bakal merasa lebih segar, lebih bertenaga, seakan-akan ada energi baru yang masuk ke dalam tubuh. Sampai-sampai banyak pelanggan yang sengaja mampir setiap hari. Tapi, tidak semua orang merasakan hal yang sama.
Beberapa warga sekitar pernah curhat kalau setelah makan di warung itu, mereka justru merasa aneh. Ada yang tubuhnya mendadak lemas, ada yang susah tidur, bahkan ada yang bermimpi buruk. Tapi karena nggak ada bukti jelas, semua keluhan itu dianggap cuma kebetulan. Semakin lama, warung itu jadi semacam legenda. Orang-orang dari luar kota pun datang hanya buat nyobain pecel Bu Sarti. Bahkan, supir-supir truk yang lewat Madiun sering sengaja muter arah buat mampir ke sana. Kalau ditanya kenapa, mereka selalu bilang, ya pokoknya beda rasanya. Nggak ada pecel yang seenak ini. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kisah kelam yang jarang dibicarakan orang. Kisah tentang masa lalu Bu Sarti yang nggak banyak diketahui. Tentang perubahan drastis hidupnya. Dan tentang hal-hal aneh yang sering terdengar dari dapur warungnya. Dan malam itu, ada seorang pemuda yang tanpa sengaja melihat sesuatu. Sesuatu yang bikin dia percaya kalau semua bisik-bisik orang itu ternyata bukan sekadar gosip belaka. Kalau dilihat sekilas, Bu Sarti ini seperti nenek-nenek pada umumnya. Wajahnya lembut, senyumnya tulus, dan cara bicaranya pelan penuh tata krama. Dia selalu menyapa setiap orang yang datang ke warungnya dengan sapaan hangat, seakan-akan mereka adalah keluarga sendiri. Nggak heran kalau banyak pelanggan yang betah mampir berulang kali. Tapi yang bikin orang-orang heran adalah perubahan hidupnya yang begitu drastis. Dulu, Bu Sarti bukan siapa-siapa. Dia cuma janda tua yang tinggal di rumah reot di ujung gang. Suaminya meninggal belasan tahun lalu karena sakit keras. Hidupnya benar-benar susah waktu itu. Buat makan sehari-hari aja. Kadang Bu Sarti harus berutang ke tetangga. Ada masanya dia cuma bisa makan nasi aking yang direbus ulang atau singkong rebus seadanya. Anaknya, satu-satunya harapan, merantau entah kemana, kabarnya ke Jakarta, tapi jarang sekali pulang. Bahkan ada gosip kalau anaknya sudah lama nggak pernah ngirim kabar sama sekali. Jadi Bu Sarti benar-benar hidup sebatang kara, hanya mengandalkan belas kasihan tetangga. Namun, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba hidupnya berubah. Awalnya, orang-orang kaget ketika Bu Sarti mulai buka warung kecil di pinggir gang. Warung itu awalnya sederhana banget, cuma tikar plastik buat alas dagangan. Lauk seadanya dan cobek kecil berisi sambal kacang. Tapi anehnya, baru beberapa minggu buka, warung itu langsung ramai. Semua orang seakan-akan kepincut sama rasa pecelnya. Bahkan yang biasanya rewel soal makanan, bisa bilang pecel Bu Sarti ini istimewa. Dari hari ke hari, warungnya semakin ramai dan Bu Sarti yang dulu hidup miskin perlahan-lahan mulai terlihat berbeda. Bajunya semakin rapi, emas di tangannya makin banyak, bahkan rumah reotnya pelan-pelan berubah jadi rumah tembok yang cukup megah dibandingkan rumah tetangga. Tetangga-tetangganya mulai curiga. Bu Sarti kok sekarang sering beli emas ya? Bisik seorang ibu-ibu di warung sebelah. Iya, padahal dulu buat makan aja susah. Timpal yang lain. Warung pecel sekecil itu masa bisa bikin kaya raya? Tambah seorang bapak sambil geleng-geleng kepala. Tapi setiap kali orang menyinggung soal perubahan itu, Bu Sarti hanya tersenyum. Senyumannya lebar, matanya menyipit, seakan-akan menyimpan sesuatu yang nggak bisa diceritakan. Ada satu kejadian yang bikin orang makin yakin kalau hidup Bu Sarti nggak wajar. Seorang pemuda bernama Gito, tukang parkir di sekitar gang, pernah iseng nanya ke Bu Sarti. Waktu itu suasana warung lagi agak sepi. Jadi Sito memberanikan diri membuka obrolan. Bu, maaf ya. Kok bisa sih warung panjenengan ini rame terus? Padahal di jalan besar banyak juga warung pecel lain loh. Bu Sarti menoleh pelan. Senyumnya tetap mengembang, tapi tatapannya tajam menusuk. Lalu dengan suara lembut dia menjawab, "Rezeki itu sudah ada yang ngatur, Le. Yang penting kita niatnya tulus melayani orang dengan ikhlas. Nanti Gusti Allah yang ngasih jalan." Jawaban itu terdengar sangat bijak, bahkan menenangkan. Tapi entah kenapa, Gito merasa bulu kuduknya meremang ketika melihat mata Bu Sarti. Ada sesuatu yang dingin di balik sorot matanya, seakan-akan ada hal lain yang disembunyikan. Sejak hari itu, Gito memilih untuk nggak pernah kepo lagi. Tapi rumor tentang Bu Sarti makin berkembang. Ada yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, Bu Sarti pergi ke suatu tempat membawa bungkusan besar. Nggak ada yang tahu isinya apa. Ada juga yang bersumpah pernah melihat Bu Sarti berjalan ke arah sungai tengah malam sambil membawa kendi berisi darah ayam. Yang paling menyeramkan, ada cerita dari seorang tukang becak yang sering mangkal di dekat warung itu. Dia bilang beberapa kali saat jam 3 dini hari,
dia mendengar suara gamelan halus dari arah rumah Bu Sarti. Suara itu samar, seperti alunan musik dari dalam tanah. Padahal jelas-jelas rumah Bu Sarti sepi dan lampunya sudah mati. Pokoknya aneh, Mas. Ku ndak berani lewat sana kalau sudah malam, kata si tukang becak waktu cerita ke orang lain. Semakin lama, gosip itu berkembang menjadi dugaan. Jangan-jangan Bu Sarti pakai pesugihan. Pesugihan, sebuah kata yang langsung bikin orang merinding kalau mendengarnya. Di Jawa, pesugihan sering dikaitkan dengan perjanjian gaib. Dan orang yang putus asa atau pengen cepat kaya akan melakukan ritual tertentu, biasanya dengan bantuan dukun atau makhluk halus. Imbalannya memang kekayaan, tapi pasti ada harga yang harus dibayar. Tumbal nyawa manusia. Dan anehnya, gosip itu seperti cocok dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung Bu Sarti. Dalam 2 tahun terakhir, beberapa orang di kampung itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ada seorang pemuda, ada juga seorang ibu-ibu yang katanya terakhir kali terlihat makan di warung pecel Bu Sarti. Polisi memang sempat mencari, tapi nggak pernah menemukan bukti apa-apa. Semua kasus hilangnya orang itu berakhir tanpa jawaban. Meski begitu, tetap aja nggak ada yang berani menuduh Bu Sarti secara langsung. Peritius karena warungnya benar-benar populer dan hampir semua orang pernah makan di sana. Kedua, karena senyum Bu Sarti selalu menenangkan. Seakan-akan menepis semua kecurigaan. Tapi buat sebagian orang yang peka, senyum Bu Sarti itu bukan senyum biasa. Itu adalah senyum yang terasa kosong. Seolah-olah di balik senyuman itu ada sesuatu yang gelap, yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan malam itu, seorang anak kecil tetangga Bu Sarti yang nggak sengaja mengintip dari jendela rumahnya, melihat sesuatu yang bikin gosip itu semakin nyata. Dia melihat Bu Sarti duduk sendirian di ruang tengah, dengan lilin menyala mengelilingi cobek berisi sambal kacang. Matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit seperti membaca mantra. Lalu tiba-tiba, bayangan hitam tinggi besar muncul di belakangnya. Berdiri membungkuk, dan seolah ikut meniupkan sesuatu ke dalam sambal itu. Anak kecil itu lari ketakutan, dan sejak hari itu dia jatuh sakit. Sampai sekarang, dia nggak pernah bisa cerita detail apa yang sebenarnya dia lihat malam itu, karena setiap kali dia mencoba mengingat, tubuhnya gemetar hebat. Dan sejak saat itu pula, orang-orang mulai sadar bahwa senyuman Bu Sarti mungkin adalah topeng untuk menyembunyikan rahasia besar yang kelam. Kalau siang hari, warung pecel Bu Sarti itu memang kelihatan biasa aja. Ramai pembeli, suara orang ngobrol bercampur dengan dentingan sendok dan piring. Aroma sambal kacang yang bikin perut keroncongan. Semua tampak wajar, tapi lain ceritanya kalau malam tiba. Setelah jam 9 malam, suasana warung itu berubah total. Warungnya memang sudah tutup. Lampu bagian depan dipadamkan. Hanya tersisa 1-2 bohlam redup yang masih menyala. Bangku-bangku kayu kosong. Meja-meja masih berantakan dengan sisa remah peyek. Zois udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa warga sekitar sering bilang, mereka nggak nyaman lewat depan warung itu kalau sudah malam. Katanya ada hawa aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Angin malam yang berhembus pelan membawa aroma samar yang sulit dijelaskan. Kadang seperti bau sambal kacang, kadang juga seperti bau anyir darah. Dan yang paling bikin orang takut adalah suara-suara aneh yang sering terdengar dari dapur warung itu. Suara itu biasanya muncul sekitar tengah malam. Tepatnya jam 2 atau jam 3 pagi. Suara yang samar tapi cukup jelas kalau telinga dipasang baik-baik. Seperti suara hewan yang sedang disembelih. Ada jeritan lirih seperti kambing atau ayam. Bercampur dengan suara benda tajam yang mengiris sesuatu. Warga sekitar awalnya mengira Bu Sarti memang lagi memotong daging ayam buat persiapan jualan pagi. Tapi lama-lama suara itu terdengar makin aneh. Karena selain suara sembelihan, ada juga suara lain. Seperti bisikan-bisikan lirih, bahkan ada suara tangisan yang pelan sekali. Pernah suatu malam, seorang pemuda bernama Arif, yang rumahnya nggak jauh dari warung itu, pulang larut setelah nongkrong dengan temannya. Saat melewati gang depan warung, dia berhenti sejenak karena mendengar suara aneh. Cit, cit, cit. Suara itu seperti ayam yang dicekik. Lalu terdengar suara benda jatuh, brak. Disusul suara bisikan yang nggak jelas. Arif berdiri mematung. Dia mencoba menajamkan pendengarannya. Dan saat itu,
dia jelas mendengar suara seorang perempuan bersenandung pelan, seperti tembang Jawa kuno. Suaranya lirih, nadanya rendah, tapi penuh dengan kesedihan. Bulu kuduk Arif langsung berdiri. Dia tahu persis suara itu berasal dari dapur warung pecel Bu Sarti. Penasaran bercampur takut, Arif mencoba melongok sedikit lewat celah kayu di bagian samping warung. Apa yang dia lihat membuat jantungnya hampir copot. Di dalam dapur, dia melihat Bu Sarti berdiri membelakangi jendela. Tubuhnya membungkuk di atas meja. Tangannya memegang sesuatu yang mirip pisau panjang. Dan di meja itu, ada seekor ayam yang sudah setengah terbuka tubuhnya. Tapi yang bikin Arif hampir muntah adalah darah ayam itu ditampung dalam sebuah kendi tanah liat besar. Dan setiap kali darah menetes, Bu Sarti tersenyum sambil komat kamit melafalkan sesuatu yang nggak dimengerti. Arif menutup mulutnya kuat-kuat biar nggak teriak. Dia mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krek, Bu Sarti tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh pelan ke arah jendela. Matanya merah menyala. Arif langsung lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, dia nggak pernah lagi berani lewat depan warung Bu Sarti kalau sudah lewat jam 9 malam. Cerita Arif itu sempat jadi bahan obrolan warga. Tapi banyak juga yang menganggapnya cuma bualan anak muda yang suka melebih-lebihkan. Namun kecurigaan warga makin kuat ketika ada beberapa orang lain yang juga mendengar suara-suara aneh dari dapur warung. Ada seorang ibu yang rumahnya tepat di belakang warung. Dia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Tangisannya lirih seperti orang yang sedang kesakitan. Kadang tangisan itu berubah jadi suara tertawa kecil yang menyeramkan. Aku ndak pernah bisa tidur nyenyak, Mas. Soalnya suara itu kayak benar-benar ada di telingaku. Padahal jelas-jelas datangnya dari warung depan rumah. Begitu katanya sambil gemetar ketika cerita ke tetangganya. Yang lebih menyeramkan, seorang tukang ojek online yang nggak sengaja lewat di gang itu tengah malam, pernah mendengar suara gamelan dari arah warung. Suara kendang, saron, gong, dan sinden samar-samar terdengar. Seakan ada pesta besar di dalam warung itu. Padahal jelas-jelas warungnya gelap gulita. Ketika dia berhenti sejenak buat memastikan, suara gamelan itu mendadak hilang berganti dengan suara orang mengerang pelan. Katanya, malam itu dia langsung pulang tanpa menoleh ke belakang, dan sejak itu dia nggak mau lagi ambil orderan yang melewati gang itu. Semakin lama, cerita-cerita tentang suara dari dapur itu makin menyebar. Warga kampung yang biasanya suka nongkrong sampai larut, mulai enggan duduk di dekat warung Bu Sarti. Mereka lebih memilih menjauhi tempat itu. Yang aneh, setiap kali ditanya Bu Sarti selalu pura-pura nggak tahu. Suara apa tole? Warung saya kan udah tutup jam 9. Masa ada suara macam-macam? Pasti kamu salah dengar. Begitu jawabnya sambil tersenyum tenang. Tapi lagi-lagi, senyum itu bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang mengganggu di balik senyumannya. Seolah-olah Bu Sarti tahu persis apa yang terjadi, tapi memilih untuk menutupinya dengan wajah ramah. Dan semakin hari, suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Bahkan, ada satu kejadian yang bikin warga benar-benar yakin kalau warung pecel itu bukan warung sembarangan. Malam itu, beberapa pemuda kampung yang pulang ronda berhenti sejenak di depan warung Bu Sarti karena mendengar suara gaduh dari dapur. Mereka mendengar suara orang berteriak kesakitan, lalu suara benda pecah, disusul suara berat seperti hewan besar menggeram. Salah satu pemuda memberanikan diri mendekat ke jendela dapur. Tapi begitu kepalanya menoleh ke dalam, dia langsung jatuh pingsan. Saat sadar keesokan harinya, pemuda itu hanya bisa menangis histeris. Nggak bisa menjelaskan apa yang dia lihat. Sejak kejadian itu, warga makin yakin kalau suara-suara dari dapur Bu Sarti bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang kelam, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang nggak kasat mata. Dan anehnya, meskipun gosip itu semakin ramai, warung pecel Bu Sarti tetap aja penuh setiap hari. Seakan-akan orang-orang yang datang buat sarapan, sama sekali nggak tahu ada kengerian yang terjadi di balik dapur tempat mereka pesan makanan. Mungkin itulah rahasia kenapa pecel Bu Sarti terasa begitu berbeda. Ada sesuatu di balik rasanya, sesuatu yang bukan berasal dari bumbu atau sayuran biasa. Sesuatu yang hanya bisa dimengerti kalau kau sendiri mendengar suara dari dapur itu di tengah malam. Orang-orang selalu bilang, pecel Bu Sarti itu luar biasa enaknya.
Bumbunya pas, pedasnya nggak bikin sakit perut, sayurannya segar, peyeknya renyah. Banyak pelanggan yang bilang setelah makan, Cobain Miriwas terasa lebih bertenaga, segar, dan entah kenapa, mood jadi lebih baik. Tapi nggak semua orang merasakan hal yang sama. Ada beberapa orang yang justru mengalami hal-hal aneh setelah makan pecel itu. Ceritanya bermula dari seorang mahasiswa, rantau bernama Bayu. Dia kuliah di Madiun, ngekos nggak jauh dari warung Bu Sarti. Suatu pagi, setelah pulang kuliah pagi yang bikin lapar, Bayu mampir ke warung itu untuk pertama kalinya. Dia duduk di bangku kayu panjang, memesan seporsi nasi pecel dengan tambahan telur dadar dan peyek. Bu Sarti menyapanya dengan ramah, menaruh piring di hadapannya dengan senyum lebar. "Ayo dimakan, Le. Semoga cocok ya," kata Bu Sarti lembut. Bayu mengangguk lalu menyuapkan pecel itu ke mulutnya. Dan benar rasanya memang luar biasa. Sambelnya gurih, kacangnya terasa harum. Ada sedikit rasa manis yang membuatnya berbeda dengan pecel lain yang pernah ia coba. Peyeknya pun masih hangat, renyah saat digigit. "Wah, enak banget, Bu. Baru kali ini saya makan pecel seenak ini," ucap Bayu jujur. Bu Sarti hanya tersenyum, matanya menyipit, seolah puas mendengar pujian itu. Namun malam harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Bayu tidur seperti biasa setelah belajar, tapi tiba-tiba terbangun sekitar jam 2 dini hari. Dia merasa dadanya berat, sulit bernapas. Saat membuka mata, dia melihat sosok tinggi besar berdiri di pojok kamar kosnya. Sosok itu berwarna hitam pekat, matanya merah menyala. Bayu ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Sosok itu perlahan mendekat, lalu terdengar suara berat bergema di telinganya. "Kamu sudah makan bagianmu. Sebentar lagi aku akan menjemput." Bayu kaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, Bayu ditemukan teman kosnya dalam keadaan tak bernyawa. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, dan tangannya mencengkeram erat dada, seakan merasakan ketakutan yang luar biasa sebelum meninggal. Kabar itu cepat menyebar, dan ada satu hal yang membuat orang-orang merinding. Bayu meninggal hanya beberapa jam setelah pertama kali makan pecel Bu Sarti. Tapi anehnya, kasus itu dianggap biasa oleh orang-orang. Polisi mencatatnya sebagai kematian mendadak tanpa sebab jelas. Warung Bu Sarti pun tetap ramai, seakan nggak ada yang terjadi. Itu bukan kejadian pertama. Beberapa minggu kemudian, seorang sopir bus bernama Pak Harto mampir makan di warung Bu Sarti. Dia sedang dalam perjalanan panjang, singgah sebentar untuk sarapan. Sama seperti Bayu, dia memuji habis-habisan rasa pecel itu. Namun, malamnya saat sedang mengemudi bus dari Surabaya menuju Solo, penumpang-penumpangnya panik. Mereka melihat Pak Harto tiba-tiba terdiam dengan mata melotot, tangannya kaku di setir, dan bibirnya komat kamit seperti berbisik sesuatu. Bus oleng ke kiri kanan sebelum akhirnya berhenti mendadak. Ketika penumpang mencoba menolong, mereka menemukan Pak Harto sudah meninggal di tempat dengan wajah yang sama pucat dan mata melotot. Anehnya, di lidahnya ada sisa sambal kacang berwarna hitam pekat, bukan coklat kemerahan seperti biasanya. Sejak itu, mulai ada pembicaraan kecil-kecilan di kalangan warga. Jangan makan terlalu sering di warung Bu Sarti. Memang enak, tapi rasanya ada sesuatu yang ganjil. Beberapa pelanggan yang jeli bahkan sempat bilang kalau sambal pecel Bu Sarti kadang terasa berbeda. Ada rasa getir samar yang muncul di lidah, rasa pahit yang aneh, seperti bukan berasal dari kacang atau cabai. Ada yang bilang rasanya mirip darah, ada juga yang bilang mirip besi berkarat. Namun, anehnya setiap kali mereka menanyakan hal itu, Bu Sarti selalu tersenyum sambil menjawab lembut, "Ah, mungkin lidahmu yang lagi nggak enak. Please, sambelnya sama saja kok, seperti biasanya." Dan setiap kali Bu Sarti bilang begitu, rasa aneh itu seperti menghilang begitu saja, membuat orang kembali ketagihan dan melupakan kecurigaan mereka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rangga mencoba iseng. Dia sengaja membeli pecel Bu Sarti untuk dibawa pulang, lalu dimakan bersama ibunya di rumah. Tapi sebelum dimakan, dia mengamati sambelnya lebih dekat. Saat dilihat dengan seksama, sambal itu tampak berkilau aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Sekilas dia bahkan melihat seperti mata kecil yang muncul sebentar di permukaan sambal, lalu hilang lagi.
Rangga merinding langsung menutup piring itu, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa memberitahu ibunya. Malamnya dia bermimpi buruk. Bu Sarti datang ke rumahnya, mengetuk pintu sambil berkata, "Kenapa tidak kau habiskan, Leh? Bagianmu sudah disiapkan." Rangga terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejak itu dia nggak pernah lagi berani mampir ke warung Bu Sarti. Tapi yang membuat orang makin bingung adalah kenyataan bahwa semakin banyak gosip aneh tentang pecel itu, justru semakin banyak orang penasaran dan ingin mencoba. Orang-orang dari luar kota bahkan sengaja datang hanya untuk membuktikan apakah cerita itu benar. Dan anehnya, sebagian besar dari mereka memang merasakan kelezatan yang luar biasa. Mereka pulang dengan perut kenyang, badan segar tanpa gangguan apapun. Tapi ada juga sebagian kecil yang nggak pernah pulang lagi. Seakan-akan pecel itu punya dua sisi. Satu memberi kenikmatan, satu lagi membawa malapetaka. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu siapa yang akan mendapat bagian kenikmatan dan siapa yang akan mendapat bagian kutukan. Hanya Bu Sarti dan senyum misteriusnya yang tahu jawabannya. Jadi makin lama, makin banyak kejanggalan yang muncul di sekitar warung pecel Bu Sarti. Kalau orang-orang biasa melihatnya sekilas, memang nggak ada yang aneh. Warung itu tetap ramai, pembeli datang silih berganti. Suara orang ngobrol terdengar riuh setiap pagi, dan aroma sambal kacang yang harum selalu memenuhi udara sekitar. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ada hal-hal kecil yang bikin bulu kuduk merinding. Pernah suatu pagi, warga sekitar menyadari kalau ada beberapa pelanggan yang datang makan di warung itu nggak pernah terlihat pulang. Salah satunya seorang kuli bangunan bernama Pak Slamet. Dia sering kerja di proyek dekat situ. Setiap kali istirahat, dia mampir makan pecel Bu Sarti. Teman-temannya sempat mengingatkan, katanya jangan sering-sering, nanti malah ketagihan. Tapi Pak Slamet hanya tertawa. "Ah, wong cuma pecel kok ditakuti," katanya sambil menyendok sambal kacang ke mulutnya. Hari itu, dia makan agak sore sendirian. Beberapa warga masih melihatnya duduk di bangku kayu dekat pintu. Lahap menyantap pecelnya. Tapi setelah itu, nggak ada yang pernah melihatnya lagi. Besoknya, di proyek tempat dia kerja, teman-temannya kebingungan karena Pak Slamet nggak muncul. Dicari ke kosannya, kosong. Dicari ke rumah saudaranya, nggak ada juga. Seolah-olah orang itu lenyap begitu saja. Anehnya, Bu Sarti nggak pernah panik atau kaget saat ada orang hilang setelah makan di warungnya. Dia hanya mengangkat bahu sambil berkata, "Mungkin merantau ke tempat lain, Leh. Orang zaman sekarang kan sering pindah kerja." Tapi ada yang lebih menyeramkan. Seorang ibu penjual sayur di pasar bernama Bu Lastri pernah tanpa sengaja mampir sore hari. Biasanya warung itu sudah tutup jam 2 siang. Tapi hari itu, Bu Lastri lihat pintunya masih terbuka sedikit. Dia penasaran, lalu mendekat berharap bisa sekadar membeli sambal pecel untuk dibawa pulang. Tapi ketika mengintip dari celah pintu, tubuhnya langsung gemetar hebat di dalam. Bu Sarti sedang duduk di depan sebuah tikar lusuh, dikelilingi lilin-lilin kecil yang menyala. Di depannya ada sesajen, bunga-bunga layu, kemenyan yang mengepul, dan sebuah asi baskom besar berisi sesuatu yang merah pekat, entah darah atau cairan lain. Dan di sampingnya ada bayangan hitam tinggi besar, melayang-layang tanpa bentuk jelas, matanya menyala merah. Bayangan itu seperti sedang memakan sesuatu dari baskom itu. Sementara Bu Sarti menunduk, mulutnya komat kamit melantunkan mantra yang terdengar lirih. Bu Lastri terhuyung mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dia lari terbirit-birit pulang tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu Bu Lastri jatuh sakit. Badannya lemas, matanya sayu. Dan setiap malam dia mimpi buruk tentang sosok hitam itu datang mendekat, membawa piring pecel berlumuran darah. Tak sampai sebulan, Bu Lastri meninggal. Orang-orang bilang karena sakit tua, tapi tetangga yang dekat tahu betul. Sejak dia mengintip ke warung itu, hidupnya berubah total. Dan bukan hanya itu, ada juga kisah tentang Wati, seorang siswi SMA yang sering mampir makan pecel sebelum berangkat sekolah. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama tubuhnya jadi kurus kering. Matanya cekung, rambutnya rontok, wajahnya pucat. Gurunya sampai curiga, takut Wati kena penyakit serius. Tapi anehnya, setiap kali ditanya, Wati selalu menjawab,
Enggak, Bu. Saya sehat kok. Saya malah merasa lebih enak setelah makan pecel Bu Sarti. Sampai suatu hari, Wati benar-benar hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Orang tuanya panik mencarinya ke sekolah, ke rumah teman, bahkan lapor polisi. Tapi hasilnya nihil. Beberapa warga bersumpah malam sebelumnya sempat melihat Wati duduk di warung Bu Sarti sendirian. Wajahnya kosong seperti orang linglung. Dan sejak malam itu, jejaknya lenyap, rumor pun makin berkembang. Jadi orang-orang mulai mengaitkan hilangnya beberapa orang dengan warung pecel itu. Katanya orang-orang yang dipilih akan jadi tumbal pesugihan Bu Sarti. Mereka menghilang entah kemana, mungkin jasadnya dipersembahkan untuk makhluk gaib yang memberi kekayaan pada Bu Sarti. Tapi lucunya, meski gosip itu semakin kencang, warung Bu Sarti justru semakin ramai. Touring orang seakan nggak peduli, atau malah penasaran. Apalagi rasa pecelnya yang memang nggak ada duanya. Ada juga orang yang bilang, kalau memang itu pesugihan, ya kita makan aja secukupnya, jangan sampai rakus. Yang rakus itu yang biasanya hilang. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Karena makhluk gaib yang mengikat Bu Sarti butuh tumbal secara berkala. Bukan soal rakus atau tidak, tapi siapa yang sudah ditandai. Dan begitu ditandai, orang itu nggak akan bisa lari. Bahkan kalau dia berhenti makan di situ sekalipun, mimpi buruk akan terus menghantui, sampai akhirnya nyawanya benar-benar diambil. Itulah sebabnya beberapa orang menghilang, sementara yang lain bisa hidup normal. Semua tergantung pilihan makhluk gaib itu. Dan Bu Sarti hanya bisa tersenyum, menuruti aturan perjanjian yang sudah ia buat bertahun-tahun lalu. Konon, warung pecelnya bisa terus berjaya karena setiap bulan, setidaknya ada satu nyawa yang harus dihilangkan. Dan kalau tumbalnya belum cukup, makhluk itu akan menagih dengan cara yang lebih kejam. Sore itu, seorang bapak tua tukang beca yang sering mangkal di dekat pasar juga ikut menghilang. Terakhir terlihat sedang duduk di warung Bu Sarti, menyeruput teh hangat sambil makan pecel dengan lahap. Besoknya, becaknya ditemukan terparkir di pinggir jalan, tapi bapaknya nggak pernah kembali. Semakin banyak yang hilang, semakin kuat pula bisik-bisik tentang tumbal warung pecel. Tapi Bu Sarti tetap saja berdiri di balik etalasenya setiap pagi, menyambut pelanggan dengan senyum ramah. Seakan-akan semua cerita itu hanyalah gosip belaka. Padahal di balik senyum itu, ada mata yang selalu melirik ke arah bayangan hitam yang setia menunggu di sudut ruangan. Selama ini orang-orang hanya tahu warung pecel Bu Sarti dari luar. Bangunannya sederhana, kursi dan mejanya dari kayu biasa, suasananya ramah. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dapur belakangnya. Karena Bu Sarti sangat jarang mengizinkan orang lain masuk ke sana. Bahkan anak buahnya sendiri, kalau ada, hanya boleh membantu di bagian depan, cuci piring, bersihkan meja, atau melayani pembeli. Urusan dapur, itu wilayah terlarang. Dan konon, siapapun yang pernah nekat masuk, hidupnya tidak pernah sama lagi. Cerita pertama datang dari seorang karyawan paruh waktu bernama Tono. Dia masih muda, anak kampung sebelah, butuh uang tambahan, jadi kerja membantu di warung pecel itu. Hari pertama kerja, semua tampak biasa. Bu Sarti memang galak kalau soal aturan, tapi selebihnya ramah. Tono hanya bertugas mencuci piring dan gelas di depan. Tapi suatu siang, karena warung sedang ramai dan air di ember hampir habis, Tono diminta mengambil air cadangan ke belakang. Dengan polosnya, dia berjalan ke dapur, membuka pintu kayu yang sudah agak lapuk. Begitu pintu terbuka, Tono langsung membeku. Di dalam suasananya bukan dapur biasa. Lantainya basah, lengket, dengan bau anyir menusuk yang bercampur dengan aroma kemenyan. Di pojok ruangan, ada panci besar berisi cairan merah pekat, bergolak pelan seolah sedang direbus. Tapi bukan bau sambal kacang yang keluar dari sana, melainkan bau amis darah. Lebih menyeramkannya lagi, Tono sempat melihat ada sesuatu yang menyerupai tangan manusia mengambang di permukaan panci itu. Dia hampir berteriak, tapi lidahnya keluh. Lalu terdengar suara lirih dari sudut ruangan. Tono menoleh dan melihat sosok bayangan hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala sedang menatapnya tajam. Seketika itu juga tubuh Tono kaku, tak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat perlahan,
Dan sebelum sempat menyentuhnya, terdengar suara Bu Sarti dari belakang. "Tono, ngapain kamu masuk ke sini? Cepat keluar!" Tono langsung tersadar tubuhnya bisa bergerak lagi. Dia lari terbirit-birit keluar tanpa menoleh. Sejak hari itu dia berhenti kerja di sana. Katanya, dia lebih baik lapar daripada harus bertahan di warung itu. Beberapa bulan kemudian Tono jatuh sakit. Badannya kurus, matanya sayu. Dan setiap malam mimpi buruk sama. Sosok hitam itu mengejarnya sambil membawa panci besar berisi sambal bercampur darah. Tak lama, Tono meninggal dengan wajah ketakutan, seperti orang dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Rahasia dapur itu tidak berhenti sampai di situ. Seorang pedagang sayur keliling bernama Pak Dirjo juga punya kisah seram. Dia sering mengantarkan bahan-bahan ke warung Bu Sarti. Sayur bayam, kacang panjang, tauge, tempe, tahu. Tapi ada satu hal yang aneh. Bu Sarti tidak pernah membeli daging dari pasar. Meski begitu, lauk di warungnya selalu lengkap. Ada ayam goreng, telur, bahkan rempeyek dengan rasa udang yang kuat. Pak Dirjo sempat curiga. Suatu kali karena penasaran, dia pura-pura lupa menutup pintu belakang warung setelah mengantar barang. Malamnya, saat lewat lagi di dekat situ, dia mengintip. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduk berdiri. Di dapur itu, Bu Sarti terlihat sedang mengiris-iris sesuatu di atas talenan besar. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti potongan daging merah segar. Tapi bentuknya aneh. Ada jari kecil yang terpotong di ujungnya. Pak Dirjo terpaku. Saat itu juga Bu Sarti menoleh dengan gerakan cepat seperti tahu ada yang mengintip. Matanya menatap tajam ke arah Pak Dirjo. Tanpa sadar, Pak Dirjo langsung lari ketakutan. Sejak hari itu, dia berhenti mengantar barang ke sana. Anehnya, tak lama kemudian dagangannya sepi pembeli, anaknya sakit, dan keluarganya kena musibah bertubi-tubi. Seakan-akan ada kutukan yang menimpa hanya karena dia berani mengintip dapur warung itu. Namun cerita paling menyeramkan datang dari Joko, seorang pemuda yang nekat mencoba membongkar rahasia itu. Joko sering nongkrong di dekat warung Bu Sarti, mendengar cerita-cerita aneh dari warga. Karena penasaran dan sedikit sok berani, dia memutuskan masuk diam-diam suatu malam. Dia menunggu sampai warung tutup, lampu depan padam, hanya tersisa lampu redup di bagian dapur. Dengan hati-hati dia menyelinap lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Begitu masuk, bau anyir langsung menyergap. Joko menutup hidungnya, tapi matanya langsung melebar melihat isi dapur itu. Di tengah ruangan ada meja besar dengan kain putih penuh bercak merah. Di atasnya tergeletak sesuatu yang menyerupai tubuh manusia kecil, mungkin anak-anak, tapi sudah tanpa kepala. Di sebelahnya ada panci besar, mendidih dengan cairan merah pekat. Buih-buih hitam muncul di permukaan, dan sesekali terdengar suara lirih, seperti rintihan kesakitan keluar dari dalam panci itu. Joko ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku. Tiba-tiba, suara berat bergema di telinganya. "Kau tak seharusnya ada di sini." Bayangan hitam tinggi besar muncul dari dinding, merangkak mendekat. Mata merahnya menyalang, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi panjang tajam. Joko berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya seolah tertelan ruangan itu. Keesokan paginya, warga menemukan Joko tergeletak di depan warung. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke langit, dan mulutnya menganga seperti menjerit. Sejak saat itu, nggak ada lagi yang berani mencoba masuk ke dapur warung Bu Sarti. Orang-orang hanya bisa menerka-nerka, tapi mereka tahu satu hal. Di balik kelezatan pecel itu, ada rahasia kelam yang tak boleh diketahui. Dan rahasia itu adalah kunci pesugihan Bu Sarti. Dapur bukan sekadar tempat memasak. Itu adalah tempat persembahan. Tempat di mana tumbal-tumbal yang hilang entah kemana. Kemungkinan besar berakhir di panci besar itu. Setiap sendok sambal pecel yang terasa begitu nikmat, mungkin saja bercampur dengan sesuatu yang tak pernah bisa diterima akal sehat manusia. Tapi anehnya, orang-orang tetap datang, tetap makan, tetap memuji, seolah-olah rasa enak itu cukup untuk menutupi kengerian yang sesungguhnya. Dan Bu Sarti, dia hanya tersenyum, senyum yang semakin lebar. Setiap kali ada piring pecel yang ludes disantap sampai bersih. Semakin lama, gosip tentang warung pecel Bu Sarti semakin tak terbendung. Banyak orang yang masih datang karena penasaran, atau sekadar tergoda dengan rasa sambelnya yang khas.
Tapi di sisi lain, jumlah orang hilang di sekitar Madiun makin banyak. Dan entah kenapa sebagian besar dari mereka terakhir terlihat di warung itu. Warga mulai resah. Namun anehnya, tidak ada yang berani menegur Bu Sarti secara langsung. Entah karena takut dikutuk, atau karena merasa warung itu sudah terlalu keramat untuk disentuh. Sampai suatu hari, seorang ustaz muda bernama Kiai Arif datang ke kampung itu. Dia mendengar kabar tentang warung yang katanya penuh misteri dan pesugihan. Warga pun mulai bercerita, meski dengan berbisik, tentang orang-orang yang hilang, tentang dapur angker, tentang mimpi buruk yang menghantui. Kiai Arif tidak serta-merta percaya, tapi sebagai seorang alim, ia merasa harus menelusuri, karena katanya, pesugihan tidak akan berhenti kalau tidak ada yang berani melawannya. Malam itu, Kiai Arif memutuskan datang ke warung Bu Sarti. Dia memilih waktu menjelang tengah malam, saat warung itu sudah sepi. Dengan membawa kitab kecil dan tasbih, ia duduk di bangku kayu depan warung. Membaca doa perlahan, udara mendadak berubah dingin. Angin kencang berhembus membuat dedaunan kering beterbangan. Lampu jalan yang tadinya terang tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Dari dalam warung, terdengar suara kursi digeser. Pintu kayu perlahan berderit terbuka. Dan muncullah Bu Sarti, wajahnya pucat, senyumnya lebar. Tapi matanya kosong menatap lurus ke arah Kiai Arif. "Ngapain sampean malam-malam di sini, Kiai?" Suaranya lirih, serak, tapi ada gema aneh seolah dua suara keluar bersamaan. Kiai Arif tetap tenang. "Saya ingin menanyakan sesuatu, Bu. Tentang orang-orang yang hilang. Tentang rahasia di dapur sampean." Wajah Bu Sarti tidak berubah, tapi tiba-tiba udara makin berat. Dari balik pintu tampak bayangan hitam besar berdiri. Matanya menyala merah, tubuhnya berasap. Bayangan itu bergerak, mendekat. Suara berat bergema, "Pergi, ini bukan urusanmu." Namun Kiai Arif menggenggam tasbihnya lebih erat, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Semakin keras ia membaca, semakin gelisah bayangan itu. Ruangan berguncang, piring-piring di dalam warung pecah berhamburan. Dan suara jeritan samar terdengar dari arah dapur. Bu Sarti menjerit kesakitan, tubuhnya kejang, matanya mendelik. Dia berusaha menutup telinga, tapi darah mengalir dari hidung dan mulutnya. "Cukup, jangan ganggu aku. Saya hanya ingin anak-anakku hidup sejahtera," teriaknya. Kiai Arif menatap tajam. "Dengan menukar nyawa orang lain, dengan darah yang kau campur ke makananmu. Itu bukan rezeki, Bu, itu laknat." Bayangan hitam itu meraung, tubuhnya semakin besar, memenuhi hampir seluruh ruangan. Tangannya yang panjang dan berbulu hitam mencoba meraih Kiai Arif. Namun begitu tangannya menyentuh lingkar doa yang dibacakan sang Kiai, jadi terpenggangs, mengeluarkan asap hitam pekat. Jeritannya menggema sampai jauh, membuat orang-orang kampung terbangun ketakutan. Sementara itu, Bu Sarti roboh di lantai, tubuhnya mengejang. Lalu perlahan mengecil, kulitnya mengering seperti orang tua renta. Wajahnya yang biasanya tersenyum kini berubah menjadi menyeramkan. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seakan menjerit tanpa suara. Dalam sekejap tubuhnya hancur menjadi abu. Tertiup angin malam, bayangan hitam itu mencoba kabur, melesat ke arah langit. Tapi doa Kiai Arif semakin keras dan kilatan cahaya menyambar, memaksa makhluk itu menguik kesakitan sebelum lenyap. Meninggalkan bau anyir menusuk hidung. Keesokan harinya, warga menemukan warung Bu Sarti sudah hancur. Dapurnya berantakan, panci-panci besar pecah, dan lantainya penuh bercak merah yang tak bisa dijelaskan. Anehnya, sejak kejadian itu, banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya datang ke warung. Mereka seperti mendengar suara samar-samar memanggil dari dalam reruntuhan. Ada yang menangis histeris karena yakin suara itu milik anak mereka yang hilang. Tapi tak ada jasad ditemukan. Semuanya hilang entah kemana. Warga akhirnya sepakat merobohkan warung itu sampai rata dengan tanah. Di atasnya mereka mendirikan sebuah mushola kecil, berharap kutukan pesugihan itu tidak kembali lagi. Namun meski warung itu sudah hilang, kisahnya tetap hidup. Berani orang Iswadiski bercerita, "Tekuat di malam hari," tentang warung pecel Bu Sarti yang katanya menggunakan tumbal manusia. Ada yang bilang, kalau kau berjalan sendirian, melewati bekas warung itu menjelang tengah malam, terkadang tercium bau sambal kacang yang harum sekali, membuat perut keroncongan. Dan kalau kau mengikuti bau itu,
kau bisa mendengar suara sendok dan piring beradu. Seperti ada orang sedang makan dengan lahap. Tapi jangan sekali-kali menoleh ke arah suara itu. Karena konon, kalau kau melihatnya, kau akan mendapati piring pecel penuh sambal merah darah dan sosok Bu Sarti sedang tersenyum, menunggumu untuk menyantap bagian terakhir dari perjanjian pesugihannya. Dengan begitu, kisah pesugihan warung pecel di Madiun ditutup dengan kehancuran warung, terbongkarnya rahasia dapur, dan lenyapnya Bu Sarti bersama makhluk gaib penunggu pesugihannya. Tapi meninggalkan tanda bahwa kejahatan seperti itu tidak benar-benar hilang. Hanya tertidur menunggu orang lain yang berani membuka jalannya kembali. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.